Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Krisnawati dari kelas Manajemen D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara merakit komputer. Pertama, persiapkan sebelum memulai cara merakit komputer, ada beberapa komponen atau perlengkapan yang harus kita siapkan. Di antaranya seperti untuk alat kerjanya seperti obeng, sekrup, dan baut. Selanjutnya untuk komponen komputer, kita harus mempersiapkan komponen-komponen komputer. Sebaiknya kita harus memperhatikan kompatibilitas atau kesesuaian setiap komponen dengan motherboardnya, karena tidak semua jenis komponen cocok dengan motherboardnya. Contoh, prosesor soket AM3 harus disesuaikan dengan soket AM3 karena tidak bisa dipasangkan kepada soket AM2. Selanjutnya, RAM DDR3 slot pada motherboard harus dipasangkan dengan DDR3. Soket harddisk atau DPD RAM menggunakan serial ATA atau SATA. Yang lebih penting, pemilihan watt power supply harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh kurang karena akan merusak seluruh komponen. Berikut beberapa komponen yang harus dipersiapkan. Ada motherboard, prosesor, heatsink, dan kipas, RAM, VGA card, casing, power supply, hard disk, DVD, keyboard, mouse, monitor, dan juga speaker. Selanjutnya, untuk software kita harus mempersiapkan CD sistem operasi seperti Windows 7, Windows 8, dan lain-lain. Ada juga CD driver motherboard seperti sound card dan juga VGA. Selanjutnya ada program aplikasi. Nah, kita memasuki langkah-langkah cara merakit komputer. Yang pertama ada cara memasang prosesor ke motherboard. Pertama, buka atau tarik ke atas tuas pengunci soket prosesor pada motherboard. Sebelum meletakkan prosesor ke soket, lihat tanda titik atau segitiga di sudut prosesor, lalu cocokkan tanda yang sama di soket motherboard. Jika sudah terpasang dengan baik, kunci kembali soket prosesor tersebut. Langkah selanjutnya, lapisi atau oleskan pada bagian atas prosesor yang akan dipasang heatsink, karena pasta berfungsi sebagai penyalur panas dari prosesor ke heatsink. Selanjutnya, pasangkan heatsink di atas prosesor, kunci heatsink sehingga tidak goyang atau tampak mau lepas. Terakhir, colokkan konektor power kipas heatsink ke motherboard dan pastikan kembali bahwa heatsink dan prosesor sudah terpasang baik. Contohnya ada terlihat seperti gambar di samping. Terus cara memasang RAM atau memori ke motherboard yaitu lihat dan buka tuas penguncinya, lalu sesuaikan posisi lekukan pada RAM dengan lekukan pada slot RAM pada motherboard. Kalau sudah pas, lalu tekan di setiap ujung RAM hingga tuas pengunci RAM atau memori kembali mengunci. Biasanya ditandai dengan bunyi klik. Pastikan memori RAM sudah terpasang baik dan benar. Selanjutnya, cara memasang power supply unit pada casing. Untuk power supply, jika kita membeli casing, biasanya sudah terpasang power supply. Jika belum, berikut cara pemasangannya. Pasangkan VSU di atas pojok atau biasanya ada juga yang ditaruh di bawah, tergantung model casing sendiri. Sesuaikan lubang skrup pada VSU dengan lubang skrup casing. Kunci PSU menggunakan skrup yang ada menggunakan obeng plus. Dan juga pastikan PSU sudah terpasang benar dan tidak goyang. Contohnya seperti ada pada gambar. Selanjutnya, cara memasang hard disk dan CD atau DVR. Letakkan casing dalam keadaan berdiri, pasang hard disk pada casing,
kunci dengan baut menggunakan obeng plus. Pasang CD atau DVR di bagian atas dari depan casing dan kunci dengan sekrup agar tidak gerak. Selanjutnya, pasang masing-masing kabel pada hard disk dan CD atau DVD. Catatan, untuk pemasangan kabel, pastikan jenis port serial dari hard disk dan CD. Apakah menggunakan jenis ATA atau SATA untuk kabel power diambil dari PSU, sedangkan untuk data dipasangkan dari motherboard. Selanjutnya kita lanjutkan ke cara memasang motherboard ke casing. Kita harus melihat lubang skrup yang ada pada casing dan lubang skrup pada motherboard. Lalu kita letakkan motherboard ke dalam casing dengan mencocokkan lubang skrup yang ada pada motherboard dari casing. Kunci dengan skrup yang ada menggunakan obeng plus. Kita bisa melihat dari gambar tersebut supaya lebih paham. Selanjutnya, cara memasang kabel-kabel komputer. Setelah semua komponen terpasang, langkah selanjutnya adalah merakit kabel-kabel komputer, baik kabel I atau kabel hard disk, kabel CD-ROM, kabel power CPU, dan lain-lain. Kita cukup memperhatikan gambar berikut ini untuk panduan agar bisa memasang kabel-kabel untuk merakit komputer. Sebaiknya kita benar-benar memperhatikan langkah yang satu ini, karena ini merupakan salah satu yang paling sentral dalam merakit komputer. Jika kabel yang Anda hubungkan ternyata salah, maka akan berakibat fatal. Akan tetapi, Anda tidak perlu khawatir berlebihan. Setiap kabel sudah disetting sedemikian rupa agar berbeda dengan yang lain. Jadi, kita tidak tinggal mencocokkan saja dengan colokannya. Berikut adalah beberapa gambar untuk merakit kabel-kabel komputer. Cara memasang VGA card. Untuk langkah ini hanya opsional saja. Bila tidak memasang device ini juga tidak apa-apa karena dalam motherboard sendiri sudah memiliki VGA internal. Berikut cara memasang VGA motherland yang perlu kita perhatikan. Slot untuk memasang VGA, lalu buka penguncinya. Pasangkan VGA dengan baik dan benar. Setelah terpasang, kuncikan VGA dengan kunci yang ada di slot VGA. Tahapan selanjutnya yang terakhir dalam cara merakit komputer. Kalau semua langkah-langkah merakit komputer sudah selesai, kini tutup dengan casing dan beri skrup. Hubungkan kabel dan catu daya ke soket dinding dan juga hubungkan konektor monitor ke part video card, konektor kabel keyboard, dan konektor mouse ke part mouse. Selanjutnya ada pemeriksaan hasil dalam merakitkan komputer. Setelah merakit komputer selesai, kita lakukan pemeriksaan dan pengetesan hasilnya dengan program BIOS atau BIOS. Caranya yaitu nyalakan komputer dan monitor, lihat layar monitor, dan juga dengan suara dari speaker. Nah, program POS dari BIOS ini akan otomatis mendeteksi hardware apa saja yang sudah dipasang pada komputer. Lakukan setting untuk nilai dari kapasitas hard disk dan BIOS. Kalau sudah, lalu simpan hasil settingan dan exit dari setup BIOS, maka komputer loading sistem operasi dengan urutan pencarian yang disesuaikan dengan settingan boot sequence pada BIOS. Selanjutnya, solusi bila terjadi masalah dari hasil merakit komputer. Hidupkan komputer. Apabila komputer dan monitor tidak hidup, periksa kabel daya pada colokan listrik sudah terhubung apa belum. Apabila waktu dinyalakan tampilan layar monitor ngeblank atau berwarna hitam, pasti ada kesalahan, dan apabila pada CPU terdengar bunyi beep, maka betulkan penempatan RAM atau memori pada soket.
Selanjutnya, apabila card adapter tidak terdeteksi, periksa penempatan card adapter sudah pas apa yang belum ke slotnya. Apabila LED dari hard disk atau CD menyala terus, periksa konektornya sudah terhubung apa belum. Itulah langkah-langkah cara merakit komputer sendiri yang dapat kita praktekkan. Apabila kita sudah berhasil merakit komputer sendiri, maka langkah berikutnya adalah menginstal sistem operasi seperti install ulang Windows 7, 8 agar komputer dapat digunakan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.